Kayak gitu ya? Setiap bulan kita ada forum scientific forum namanya, KSINA Scientific Forum atau KISF. Dan untuk kesempatan kali ini kita ini kesempatan saya untuk memberikan presentasi tentang, sebenarnya nggak harus project atau pekerjaan di lab. Ini judul tesis saya. Ngeri. Homo. Ini profesornya Mas Imron dan Abi. Ini profesornya Ferry. Wah, asik. Ini itu. Orang ini yang itu. Apa ini? Dan Apa itu? jadi saya menganggap teman-teman sudah pernah mengambil course analisis reaktor, material nuklir, kemudian dinamika sistem. Sehingga nanti ketika menjelaskan semua harus mengerti. Nggak bohong juga apa. Ini KSF kita. Jadi saya akan membahas beberapa, ya bisa dibilang mitos ya. Jadi manusia itu kan suka sama sesuatu yang berbau di luar nalar gitu ya. Dan kadang-kadang ketika kita menerima paparan informasi itu, walaupun kita nggak peduli informasi itu valid atau enggak, ketika kita menerima informasi ada pengaruh sedikit banyak dari beberapa sering informasi itu masuk ke telinga kita. Kemudian kita juga akan membahas dari informasi-informasi yang kita terima itu benar nggak sih gitu kan, valid apa enggak. Nah itu namanya realitanya. Nah kemudian kita akan melihat apa yang bisa kita perbuat di kedepannya. Nah itu namanya harapan kita. Nah kita mulai. Nih preambulnya. Ini ada 3 isu yang mau saya bahas ya. Yang pertama, benar nggak sih pembangkit listrik tenaga nuklir itu berisiko tinggi gitu? Gimana menurut teman-teman? Nah sebelum itu, ada yang anti nuklir nggak sini? Nggak apa-apa, ngaku aja anti nuklir. Saya anti nuklir. Saya yakin PLTN ini nggak aman. Maksudnya yang nggak setuju dengan tenaga nuklir gitu. Nggak ada ya kayaknya. Takut. Tapi kok nggak jadi ya? Kemudian bener nggak sih kalau yang namanya orang yang anti nuklir itu bisa dibilang environmentalis gitu. Kemudian orang yang pro nuklir itu anti environment. Tahu ya Greenpeace ya? Greenpeace. Apaan tuh? Pak? Suka nawar-nawarin di jalan-jalan. Kacang polong. Kacang rokok. Buatan ini Greenpeace. Kemudian kalau di Indonesia namanya bukan Greenpeace. Hijau daun. Hijau damai. Apa sih? hijau daun. Walhi. Walini itu. Benar nggak yang namanya orang yang pro nuklir tuh dia sebenarnya nggak peduli sama lingkungan. Nah nanti kita lihat. Kemudian yang ketiga, ini masalah yang selalu istilahnya diangkat dan diserantau. PLTN itu limbah nuklir. Nah benar nggak sih limbah nuklir ini benar nggak ada solusinya gitu. Terus sejauh mana sekarang teknologi PLTN ini Limbah nuklir. sampai sekarang ini sampai mana progresnya? Nah untuk membahas tiga poin ini, yang pertama untuk kita tahu risikonya PLTN ya, kita harus tahu apa itu risiko. Apa? Kemudian yang kedua, isu lingkungan. Dari PLTN ini apa sih impact-nya ke lingkungan gitu ya. Kemudian yang ketiga, saya akan membahas reaktor generasi 4 atau generasi maju. Gaul habis. Nah, apa itu resiko? Cek. Resiko ya. Risiko yang benar. Resiko ya. Enggak, risiko. Coba lihat KBBI. Yang benar risiko. Bahasa Indonesia risiko gitu. Risiko.
Ini sudah saya cek. Dicek dulu. Amat bahasanya. Nah, apa itu risiko? Gitu. Kita Orang Padang siapa? ini aja apa? Gambaran kasar aja. Apalah. Padang mana orang Padang? Orang Jepang itu risiko. Kira-kira risiko itu menggambarkan apa sih? Kenapa kita bisa mengukur sesuatu itu dari risiko gitu? Apa siapa lah? Mbak Mas Pram. Jangan jangan. Oh enggak, jangan. Dia udah enggak punya resiko. Ini mau jawab katanya lagi Oh, mau mikir. jawab ya. Hah? Apa? Risiko. Lupa. Berhadiah nih. Sebab yang ditimbulkan. Sebab. Salah. Sebab yang ditimbulkan. Apa? Itu tanggung. Sebab ya, sebab. Akibat. Kok sebab sih akibat, Mas? Mas akibat, Mas. Akibat, oke, akibat. Tadi sebab berubah jadi akibat, oke. Akibat. Apalagi risiko. Side effect, oke, side effect. Sebab akibat, side effect. Sebab enggak. Udah jawab. Peluang terjadinya kayak kerugian. Peluang terjadinya kerugian, oke. Ada Adanya lagi? apa dia? Diare itu tadi. Kok dia ada sih? Kamis itu. Oke ya, udah tampung tuh. Nah sekarang gini, lebih berbahaya mana sih? Pesawat terbang sama PLTN? Naik pesawat sama PLTN? Ini bukan berarti apa? Teknologi pesawat terbang sekarang jelek. Bukan. Poinnya bukan itu. Ini ada anak-anak space. Poinnya bukan itu. Boleh pesawat terbang berkali-kali selamat. Kalian Nah, oke. Itu menurut Mas Sigit. Apa? Gua pulang nih. Pesawat terbang atau Aman mana? Naik pesawat terbang atau naik PLTN. atau naik PLTN? Pinter. Kayak Sol. Kan kita mengukur kadar keamanan kita dari risiko ya. Dari risiko, nah gimana sih cara kita mengkuantifikasi risiko itu? Kan susah ya sebenarnya. Nah, ini ada beberapa statistik. Next. skip. Git next. Ini statistik kecelakaan udara. Saya ambil langsung dari Aircraft Press Record Office. Ini kematian. Ini statistik untuk pesawat yang lebih dari 3 atau 4 orang. Ini bisa dilihat dan jumlahnya. Beberapa kecelakaan. Statistiknya. Kemudian ini kecelakaan kendaraan di AS saja. Per 100.000, yang biru per 100.000 license drivers, yang kedua per 100.000 registered vehicles, kemudian populasi. Ya ini per 100.000 loh. Kalau jumlah penduduknya ada puluhan juta, di AS ini di AS. Itu jumlah apa ya? Iya. Itu jumlah kecelakaan mas. Bukan jumlah yang mati. Kematian. Jumlah yang mati. Kecelakaan yang menyebabkan kematian. Kecelakaannya berarti itu. Iya, kecelakaan dan mati. Mati orangnya. dia, Mas. Kan ada kecelakaan, Iya. terus hidup. Ini kecelakaan Tapi mati. jumlah orang mati enggak? Enggak. Ini kecelakaannya aja. Per 100.000. Terus ini jumlah tabel kecelakaan industri skala besar. Nih, kita bisa lihat ini amonium nitrat meledak di Gerjaman. Mati 500.000 orang lebih. Mas 1.000? 500 orang, 1.000. Sorry. Banyak kan? Kemudian di Texas amonium nitrat meledak lagi. 576 mati, 3.500 injured. Itu bom kayak gimana? Nah, terus ini hidrokarbon yang di kemarin yang baru nih. Terus yang terkenal nih Bhopal. Ini paling fatal. 2.000 orang mati instan. Instan kayak Indomie. Instan. Karena Air. ini ngirup gasnya. Kemudian 8.000 mati setelahnya, beberapa saat kemudian mati. Meninggal. Iya, ini mah jangan. Covid. Tewas. Ya. Itu ikan dihitung yang di bawah. Ikan mati 5.000. Oh iya, ini Ikan tewas.
Wafat. Kan itu juga. Kemudian ini pokoknya ini banyak yang ya ini gas ini ya apa? Bocor. Ya, kemudian amunisi lain meledak lagi ini senang banget meledaknya. Meledak 30 mati 1000 hancur. Ini datanya. Ini fakta. Nah sekarang risiko itu adalah probabilitas kali impact. Probabilitas apa? Event. Ya gitu dong. Event apa? Probability of Event. event. Impact itu kerugian yang ditimbulkan. Jadi kalau misalnya death, mati gitu. Jadi ini sebenarnya bisa dikuantifikasi lagi, tapi nggak ada aturan baku. Impact ini akibat yang ditimbulkan dari probability Akibat kan? Event probability itu dari jumlah kejadian per total. Event probability itu hitungnya ada sendiri mas, ada sendiri ngitungnya. Jadi tergantung kasus sebenarnya. Ini statistik. Nah sekarang kita lihat, ini namanya diagram farmer atau farmer curve. Farmer petani. Farmer curve ya, petani. Oh. Namanya farmer orangnya. Oh. Itu tuh tanian. Farmer lah. Ini y-axis adalah frekuensi tahunan dari kematian melebihi X. Hah? X itu apa ya? Kayak ada nilai normalnya gitu. Jadi ini dia ditampilkan dalam logaritmik. Kemudian ini adalah jumlah dari fatality-nya. Nah, kita lihat. Fatality itu kematian. Nah, ini lihat nih. Kecelakaan pesawat. Yang mana? Aerospace. Air crash. Garisnya yang mana? Yang ini. Oke. Kemudian kebakaran, ledakan, kemudian kecelakaan pesawat. Loh, Dan loh kok ada dua? Total ini person on ground-nya, person on ground. Oh yang Ketiban. ketiban. Nah, apa ya orang yang di darat Ketiban. Rumah-rumah. total, jadi ada yang udah mati di atas, terus ada juga yang ya itu faktanya kan gitu. Kemudian kecelakaan dam. Dang sih. Ya, ini namanya farmer curve. Petani. Dan biasanya kalau kita membahas tentang resiko, tentang apa safety system, kita selalu pakai yang ini. Sekarang kita lihat PLTN. Ini per 100 early fatalities. Early fatalities loh. Jadi yang namanya teknologi itu kan berevolusi ya. Bukan berevolusi. Jadi safety systemnya selalu naik per kecelakaan. Dan untuk 100 power plant pertama, dia udah paling bawah. Dia jauh lebih rendah daripada dan pesawat terbang. Jadi intinya naik PLTN daripada naik pesawat. Enggak gitu juga, Mas. Iya. Mana sih paksain pura-pura bego. Jadi ini cara para engineer mengkuantifikasi sebuah risiko. Jadi yang kita lihat kan persepsi kita selama ini gini kan apa? Yang namanya PLTN tuh kalau sekali meledak udah aja meledak, blur. Terus orang di sekitarnya meninggal, mati. Ya, kawan jamur. Tapi kita harus lihat juga berapa sering sih PLTN itu jebol. Berapa sering dia ketika dia shutdown, ketika dia gagal shutdown, ketika PLTN itu masih beroperasi kemudian terjadi kebocoran, berapa sering dia melukai lingkungannya dan berapa sering event itu terjadi. Nah, ini yang berusaha ditampilkan oleh para engineer ke dalam bilangan-bilangan yang bisa kita lihat dan bisa kita bandingkan gitu. Maksudnya dikuantifikasi. Nah, ini konsep risk itu seperti itu. Jadi probabilitas kejadian dikali impact. Seandainya impact ini kita anggap 1 gitu ya. 1 itu artinya mati misalnya.
mati. Kita anggap kejadiannya sama mati, impactnya mati, berarti 1. Berarti yang terakhir kita lihat dari sebuah risiko itu apanya? Probability-nya. Berapa sering dia gagal, berapa sering dia celaka, berapa sering dia bocor. Karena impactnya kita udah tahu, jadinya 1 kan, impact itu 1. Jadi yang menentukan resiko selanjutnya adalah probabilitas. Itu. Gila. Sampai sini clear ya? Jadi kenapa impactnya? Karena kita sepakat mati 1. Karena kita udah tahu outcome dari kejadian itu mati. Berarti yang misalkan orang-orang yang bentol-bentol lah terus aneh-aneh itu enggak. Ya itu nggak kita hitung dari mati gitu. Tapi itu jumlah rasio jumlah pesawat dibanding jumlah pesawat yang crash sama rasio jumlah PLTN sama kejadian. Ya itu PLTN nggak dihitung. itu kita sebut ya itu nanti masuk dalam komponen event probability-nya. Atau ada hitung-hitungannya. Saya udah lupa, ini udah lama banget. Baru lulus. Gue juga sih. Enggak, maksudnya kan jumlah pesawat yang terbang setiap hari dengan jumlah PLN yang Ya. dibangun setiap hari kan jauh berbeda gitu. Wajar aja tingkat itunya tinggi gitu. Iya betul. Kalau misalnya jumlah PLTN sebanyak jumlah pesawat pasti sama itu. Pasti. Pasti. Apakah pasti? Pasti. Kenapa tidak? Cukupan. Tentu pasti. Kenapa tidak? Bisa tabrakan yang PLN. Iya. Iya, Ya itu kan nggak bisa berarti tabrak. kalau kita Pesawat bisa impact-nya sudah kita sepakati 1, Dibahas. tinggal kita lihat event probability-nya. Iya, makanya enggak betul. Intinya seperti itu. Penyebab. Oke, sama PLN berapa jumlah PLN sekarang? Enggak tahu, Mas. Nggak tahu, kamu nggak bilang. Berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau tahu ngapain ikut KSF? Ayo sih. Ada yang tahu? 1000. Di bawah 1.000. 300. 30 nih. Seluruh dunia. 300. 400. 500. Di bawah 500 kan? Berapa sih harap? 450. 450. 453. 440-an. 443. Sedikit lagi. Kira-kira 3,5. Sudah jangan berkelamin. Dan oke. Ya itu konsepnya. Nah ini rekor kecelakaan PLTN dan insiden. Kecelakaan dan insiden. Jadi insiden itu tidak apa? Tidak celaka. Insiden itu bahasa Inggrisnya accident dan insiden. Ya, insiden bukan accident. Kecelakaan itu Kejadian. insiden. Siapa jadian? Kejadian. Insiden. Depan putus. Insiden tidak accident. Tapi soalnya kalau ditulis kejadian situ jadi nggak cocok. Sih. Kecelakaan dan kejadian. Ini tuh dalam. Siden itu penyanyi ya, Mas. Inside. Iya. Ini kita lihat beberapa. Nah ini rata-rata ya, rata-rata dari. Nah ini ada levelnya. Ini International Nuclear Event status apa? S-nya lupa. Jadi ini kecelakaan nuklir di dunia ini itu dikuantifikasi dengan ini level INES-nya. Kemarin Fukushima, mana Fukushima? Terakhir di bawah. Fukushima, ini level 7. Itu parah. Tapi nggak ada. Tapi nggak ada yang mati. Kok nggak ada kosnya? Ada satu. Non-nuclear accident cost. Jadi dia Keleset. meninggal karena waktu itu Ketimpa besi. gempa terus lagi Naik sepeda. kalau nggak salah ya, naik mobil Sempat. gempa terus dia kejatuhan pipa atau apa. Nah itu. Kok kosnya nggak ada? Belum dihitung. Oh, belum. Yang dan ada lagi kalau yang paling terkenal nih ya, Chernobyl. Oh, itu pasti. 56 mati di tempat, sisanya kayak cancer. Dulu itu yang 5 mati 2004 Fukushima prefektur Jepang. 5 Iya. orang mati tapi kok levelnya 1. Ya ini level INES ini nggak selalu Berarti berhubungan kan dengan berbahaya matinya. Kepleset mas. Kepleset. Gantung reaktor. orang mati kan sebabnya macam-macam ya. Orang mati sebabnya cuma satu Ji. Sakit jantung kan kayak nggak tahu gitu. Orang mati sebabnya cuma satu, dicabut nyawanya. Dia tidak berguna. Dan kemudian, nah ini yang apa? Yang pengen saya highlight di sini, teknologi PLTN itu selalu berkembang setelah ada kecelakaan. Jadi
ketika terjadi kecelakaan digarap dengan serius oleh engineer, kemudian itu jadi pelajaran. Pokoknya semua kecelakaan yang terjadi, misalnya di sini Engineering. 3 Mile Island ini juga terkenal. 3 Mile Island yang kalau di film Wolverine tuh ya, udah nonton kan X-Men? Yang mana? Itu kan dijadikan seolah-olah gara-gara X-Men pada tarung di situ jadinya. Jadi pada saat itu Nontonnya. justru di sini di tragedi 3 Mile Island ini justru itu membuktikan bahwa pengumpulan reaktor itu aman. Jadi terjadi kesalahan feedback di 3 Mile Island ini. Kemudian reaktor ini overheating, kemudian bocor, istilahnya LOCA. Kalau kita bilang orang nuklir bilang LOCA, loss of coolant accident. Jadi pendingin reaktor ini hilang, nggak bekerja. Kemudian reaktor meleleh, saking tingginya temperatur di dalam core reaktor ini, kemudian dia meleleh, bahan bakar meleleh. Kalau udah bahan bakar meleleh, itu udah selesai. Nggak ada yang bisa kita Itu jam 4 pagi, terjadi pelelehan ini. Langsung semuanya dievakuasi keluar. Kemudian setelah semua dievakuasi keluar, udah aman karena di situ ada containment namanya. Di PLTN itu ada containment. Di luar containment udah aman. Yang penting orang udah di luar. Dan sebenarnya ini kecelakaannya sangat parah di 3 Mile Island ini karena dia udah core-nya itu udah meleleh. Itu parah banget. Tapi zero casualty. Ji, di filmnya ada yang mati. Oh Di iya, film X-Men. si itu ya. Servernya nggak mati mas yang penting. Lapornya nggak mati. Dan dari sini itu membuktikan bahwa containment itu berhasil sebagai barrier ke lingkungan. Dari sini, dari 3 Mile Island. Kebalikannya di Chernobyl, ini kalau saya bilang ini orang gila. Di Chernobyl ini desainernya gila. Karena dia nggak ada containment. Dan mereka mencampur air dan grafit. Air sama grafit dicampur di dalam sebagai moderator. Moderator itu Pemberhenti reaksi. Ini moderasi. Pemberhenti reaksi. pelambat reaksi. neutron. Pelambat neutron. Di Chernobyl ini ada campuran air dan campuran grafit. Campuran keduanya ini reaksinya exotherm. Bener ya mas? Exotherm ya? Nah betul. Gimana mas? Ayo mas, koprol mas. Dan waktu kejadian ini, waktu ini terjadi, itu teknisinya itu dia yang pertama dia bukan orang yang ahli di bidang nuklir. Dia dari elektro. Orang elektro. Sorry, D3 elektro. Dia orang D3 elektro. Bukan S2. Ini faktanya. D3 elektro. D3 lo D3. Dia pengen ngetes D3 KIS loh. sistem feedback dari reaktor ini. Ketika dimatikan power generatornya, itu bekerja apa enggak? Dia pengen pastikan itu. Maka dimatiin generator, semua sistem pendingin dimatikan. Udah dites sama dia. Cuman dia nggak tahu kalau itu dia lakukan. Ada reaksi exotherm ketika suhu dari moderator ini exit ke level tertentu. Nah akhirnya udah meledak C plus O2 ya. Meledak reaksinya exotherm. Punggung di atasnya itu terpental sampai ratusan kilometer, jeder gitu, ratusan kilometer, dan langsung isi dari reaktor itu langsung keluar semua ke atas. Tapi engineer-nya nggak mati ya? Mati semua. Ada Ada yang selamat. Terus Namanya selamat. tapi dia kena kanker. Karena namanya selamat.
ada yang selamat. Namanya Selamat. Itu temannya yang Alkom. Ada Harjo, ada Kan Harjo. bikin Selamat ngeri, Harjo. jadinya orang nggak mau bikin. Ya, dan ini selalu Kamu diekspos. old fashion Kayaknya banget juga ya. itu per jumlah Jadi itu juga langsung penting yang ya. pertama kali. Dan yang pertama kali orang tahu nuklir atom itu kan dari bom atom ya. Publik taunya kan dari situ ya. Nah, sehingga persepsi langsung terbentuk bahwa atom, nuklir, bom. Bahkan kemarin aja saya dapat message dari teman, jadi di KS belajar ini nggak bahan peledak, bahan peledak, nggak ada hubungannya. Mercon, mengapi. Pertambangan. Dan teknologi nuklir yang sekarang nih uniknya itu awalnya didesain untuk kapal selam. Ketika perang dingin dulu ada seorang admiral dari United States, itu dia mengembangkan teknologi yang sekarang ini dipakai di PLTN yang sekarang ini tuh teknologinya berkembang dari sana, dari teknologi kapal selam. Jadi PLTN yang sekarang ini banyak berutang dari pengembangan teknologi kapal selam pada saat itu. Bayangin ya, kapal selam gitu ya, jaraknya cuma berapa meter dari orang, cuma berapa meter, kapal selam berapa sih? Berapa sih paling dari sini ke sana ya? Gede. Ya dari sini terus Di Palembang banyak. ada jarak ratusan meter, tapi terbukti pada saat itu Ya kan? aman karena dilapisi oleh shielding. Oding. Odeng. Odeng? Shielding. Oh, shielding. Semacam apa? Pelindung. Distorsi di sini odeng gitu. Jadi ya namanya PLTN sekarang ini namanya pressurized water reactor. Nah itu teknologinya berasal dari situ. Ada fotonya. Nah kemudian ini Odeng. tabel yang menunjukkan energy source yang sebelah kiri, yang tengah ini adalah jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk membangkitkan 1000 megawatt elektrik selama 6 tahun. Dan ini perbandingannya, perbandingan gambaran kasar. Biomass, ya. Kemudian angin, solar, biogas, gas, minyak, batu bara. Kemudian kita juga kalau kita ngomongin nuklir itu berarti kita ngomongin dua, fisi sama fusi. Ini fusi, ini fisi. Fisi ini fusi. Kalau fusi sekarang masih belum ada ya, karena ya masih susah lah kalau fusi. Sekarang kita ngomongin fisi dulu. Nah ini Visi misi. 200 km persegi dari energi crop. Nah ini apa makanan maksudnya. Kemudian kalau kita pengen bangun 1000 megawatt elektrik, ada angin gitu ya, kita butuh 2700 baling-baling. Itu luasnya 486 km persegi. Ini seluas Semarang kalau nggak salah. Tuh Rafki. Semarang, Cindy. Semarang tuh. Semarang. Kemudian kalau solar 2555 lapangan bola. Asik puas teman bola. Senang ya ada lapangan bola. Sambil main gitu. Nah, nih kalau minyak 10 juta barel, batu bara 26.260, wagon tuh satuannya ya ini lah, sekitar segitu lah, 2.500.000 ton. Kemudian untuk uranium, untuk fisi itu 210 ton uranium. Nah ini ore ya, jadi yang masih mentah, masih mentah 210 ton. Banyak gitu. Kemudian fusi, ya tapi dia berat mas. Kalau misalkan kan ada density ya, kita bandingkan density-nya. Jadi volumenya 210 ton ini Berat apa ya? itu berat segitu. Itu Terus masanya Volumenya kecil ya. volumenya ya reasonable lah, Ah. belum hitung. Kemudian kalau fusi dia butuh air laut sekitar segitu 2,8 Berat. meter kubik.
dan 10 ton lithium. Ini perbandingan baterai. Nah, ini Ini serius banget kita ya. nuclear waste, Dia dulu begini mas. limbah nuklir. Nah, ini yang sedikit kadang-kadang orang miskonsepsi gitu ya. Untuk Untuk dimasukin lagi ke reaktor melalui processing. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, ini cara kita shielding dari Melindungi. yang melindungi Mengodengi. manusia dari radiasi. Yang pertama alfa nih kalau misalnya kena kulit kita dia udah hilang. Kemudian beta tembus pakai aluminium, tembus kalau kulit tembus aluminium bisa rap. Pakai wings aja. Pakai wig. Ada dua penggaris. Kata kita. Kemudian gamma dia baru bisa Kan harus tahu. berhenti. Iya ini ada hitungannya. Kemudian kalau gamma dan X-ray dia baru berhenti kalau pakai timbal cuma hitam. Kayak sayap nggak? Anak fisika loh Ji. Ji pakai. Kemudian kalau netron, nah itulah mengapa di PLTN itu dia harus dipasang beton karena dia penyerap dari netron. Beton. Tuh, pakai net konkret bukan pakai sayap. Nah dari limbah nuklir itu ada 4 langkah buat istilahnya pemrosesan selanjutnya. Yang pertama adalah vitrification. Emang? Vitrification ini dia kayak apa ya, dibakar kemudian dipadatkan kembali. Kemudian dari situ dia diproses lagi untuk memisahkan uranium, plutonium dan limbah nuklir tingkat tinggi lainnya. Jadi dipisahin, dibagi-bagi dengan cara membandingkan sifat fisisnya masing-masing. Jadi uranium sama plutonium ini massa jenisnya beda kan? Massa atomnya beda, dan dari situ dia bisa dipisahkan dengan teknik sentrifugasi atau ada teknik lagi, satu lagi apa namanya? Ya itulah, dipas. Kemudian limbah nuklir tingkat tinggi dipisahin juga. Dari 97% dari hasil reprocessing ini 97%-nya itu uranium dan plutonium. Nah, ini bahan bakar nuklir, jadi bisa kita pakai lagi gitu. Kualitasnya itu kita namanya nanti masuk lagi ke isotope separation dan di reprocessing lagi mas, di pengkayaan kembali. Dari sini hanya 3% yang jadi limbah nuklir tingkat tinggi. Tingkat tinggi dia resiko bahaya. udah sampah banget. Aktivitasnya tinggi. Ya, ini keluar lagi nih aktivitas itu Radioaktifnya masih tinggi. Auranya. Pancaran. dosis. Aktivitas itu apa ya? Apa ya? Kegiatan aktivitas. Jadi Waktu paruh. pancaran. Ya kan? Bilang. Pancaran Radiasi. per detik ya? Iya. Pancaran per detik ya? Itu flux. Pancaran per detik. Ini iya, flux. Sama. Sama. Mirip. Mirip itu mas. Iya sama. Sama-sama satu. Kan D3. Nah, dari sini ada lagi. Ini saya ingin membahas lagi namanya breeder reactor. Nah ini yang bisa memanfaatkan limbah-limbah tadi. Ini bisa dimasukin lagi ke reaktor ini. Jadi jumlah limbah nantinya bisa sangat kecil dengan menggunakan breeder reactor. Nah, breeder, ini ada lagi satu lagi, Breeder. Where going? Assalamualaikum breeder. Breeder. Yang melahirkan. breeder. Yang menghasilkan. Bukan. Breed. Dia maksud dari breed ini. Bread itu. Ini kan uranium ya. Kawin silang. Di alam uranium itu ada yang uranium alam itu jenisnya uranium 238. Sedangkan yang dipakai untuk PLTN itu uranium 235.
jumlahnya sangat jomplang. Uranium 238 itu 99,7%. 99,3%. Jumlah abundance-nya di alam itu 99,3%. Ketersediaan. Susah mas ternyata. Dan U235, uranium 235 yang kita sebut U235 ini fissil, yang uranium 238 ini fertil. Jadi yang kita pakai ini yang fissil, yang bisa kita pakai langsung dalam PLTN yang fissil. Itu jumlahnya cuma 0,3%. Jadi harus kita pisahkan, harus kita perkaya lagi ini. Karena nature-nya segitu gitu. Nature-nya yang lebih banyak yang fertil, yang nggak bisa langsung kita pakai dalam PLTN. Nah, ada satu teknologi yang bisa kita pakai fertilnya langsung, namanya breeder reactor. Breeder ini dia menggenerate bahan bakar yang fertil tadi. Dia berubah setelah dia menyerap neutron, dia berubah ke unsur lain. Nah, unsur tersebut dia fissil. Itu yang dimaksud dengan breeder. Nah, ada persyaratan tertentu, nggak semua lebih murah dong. Unsur bisa kita apa? Lebih murah jadinya. Murah juga. Ya karena dia memakai unsur yang tidak bisa dipakai oleh reaktor biasa jadinya kan. Murah dalam arti Ya kan kalau kita punya sekilo uranium teman 0,03% yang dipakai kalau biasa. kita batasin sampai situ ya murah mas, cuman teknologinya kan enggak. Ada sampai sekarang inilah kenapa breeder reactor sampai sekarang nih jarang banget. Dan di Korea sebenarnya mereka udah siap teknologinya, cuman bapak TNS ini kayaknya masih belum bisa. Contohnya belum di dunia. Udah ada. Di fast reactor di Inggris ada, di gas cooled reactornya ada, di Amerika udah ada juga, udah pernah jalan. Di Korea nggak tahu, kayaknya belum ya. Korea belum ya. Di Indonesia Korea belum. Sampo. Di Indonesia reaktor gas tabung LPG 3 kilo. Masih dibahas. Tadi bilangnya sampo aja belum. Nah, breeder reactor Sini mas, distorsi mas. breeder reactor ini termasuk di dalam generasi 4, reaktor generasi 4. Itu yang jelas. Ini yang mau kita bahas lagi. Gen FM. Seperti PMPM. Nah, ini kalau kita bandingkan lagi ya. Di nuklir ini kita punya safe containment. Sedangkan di tenaga fosil ya, semacam minyak, batu bara, itu biasanya sebelum waste-nya itu keluar dia didisperse dulu dilarutkan ya, supaya dia nggak benar-benar konsentrasi tinggi gitu ya. Mencairkan. Sedangkan kita kalau di nuklir kita tutup dia, kita contain dia. Kemudian di nuklir PLTN ini dia punya energy source yang compact. 1 kilogram ini setara dengan ratusan juta barel oil gitu ya. Jadi dia lebih compact kalau kita bandingkan energi density-nya dibandingkan misalkan coal, oil, atau natural gas. Kemudian geological storage, kita juga bisa menyimpan di dalam sebuah geological storage karena ternyata nature dari bahan bakar nuklir ini dia bisa dikembalikan ke alam. Alam ibaratnya gini, alam ini sudah menyediakan tempat untuk menyimpan ini gitu di dalam kedalaman tertentu di bawah tanah. Ini udah ditemukan, cuman sampai sekarang ya itu tadi masalah sosial sebenarnya. Kan kita berhubungan dengan manusia ya. Kadang-kadang kita sudah sampaikan faktanya begini, yang benar tuh begini, mestinya begini. Cuman kadang-kadang karena pertimbangan emosional dan segala macam kan, kadang-kadang susah ya kita masuk ke masyarakat. Nah itu sampai sekarang masih permasalahan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat geological storage ini ada di Gurun Nevada.
dulu waktu pemerintahnya Bush, ini sedikit lagi selesai nih proyek, cuman begitu ganti Obama langsung cancel. Nah ini kita bandingkan lagi limbah yang dihasilkan annually. Solar PV, nuklir, wood, natural gas, nah bisa dilihat sendiri ya. Ini million tons per gigawatt. Nah, ini reaktor, saya ingin menjelaskan tentang reaktor maju. Terdepan bukan? Terdepan. Asik. Reaktor Advance kita kan? justru bilang reaktor maju. Advance kan? Advance kan? Advance reactor. Terdepan. Makanya ISTTK. Oke ya. Nah, teknologi reaktornya ada 6. Kita bagi dua. Yang pertama thermal reactor dan kedua fast reactor. Thermal dan fast ini terminologi yang kita pakai untuk membedakan spektrum energi dari neutronnya. Jadi untuk thermal reactor dia butuh spektrum energi lebih lambat daripada yang fast. Lebih lambat kita sebut thermal. Ada 3 jenis dan reaktor-reaktor yang sekarang ada bertebaran di dunia ini rata-rata masih thermal reactor. Belum ada yang fast reactor secara komersial udah berjalan, nggak ada, belum. Kan teknologinya masih susah. Untuk thermal reactor ada 3 jenis. Yang pertama ada supercritical water cooled reactor. Ferry mana? Nggak ada. Udah pulang. Ini yang dikerjain Di Ferry, pelabuhan. supercritical CO2 reactor. Dia sangat aman dan efisiensinya jauh melebihi generasi sebelumnya. Saya kurang paham, kurang tahu mendetail tentang ini. Kemudian molten salt reactor. Nah, di alam ini perbandingan, jadi kalau kita ada uranium, pasti di sebelahnya itu ada thorium. Dan jumlah thorium itu 3 kali lebih banyak daripada uranium. 1/4 ya. 1/3. Nah, thorium ini dia Tor. tadi masih ingat ya konsep breeder ya? Dia thermal breeder. Biasanya kalau breeder itu dia harus spektrumnya fast. Tapi enggak, thorium ini dia thermal breeder. Kejauhan. Coba di. Jadi Diulang dari ketika awal. orang itu pengen memanfaatkan teknologi breeder yang tadi saya sebutkan, Yes, teknologi breeder itu kan dia memakai bahan bakar fertil ya, Fertil. bukan fisil, fertil. Dia harus Kutil. pakai spektrum cepat reaktornya. Neutronnya harus cepat. Jadi intinya bagus nggak? Bagus itu. Bagus itu. Lumayan. Nah, thorium ini dia thermal breeder. Dia bisa nge-breed sendiri jadi gitu ya. Ada nih teknologi ini. Ini sampai 1000 tahun bahan bakar nuklir nggak habis. Emang nggak ada yang teliti? Banyak mas. Tapi untuk aplikasi. Cuman untuk aplikasi ini belum ada yang berani. Ada sebuah nilai coverage. Keluar itunya. Blanknya tuh. Soalnya kalau ini ada nih, ini waste burner ini. Surga. Dia bisa memanfaatkan kembali limbah-limbah yang tadi keluar dari reaktor generasi sebelumnya, itu dia pakai lagi. Itu volumenya jadi bisa hilang. Suhu berapa sih? Apa? Very high temperature maksudnya? Outletnya? Outlet temperature di atas 1000 derajat, sekitar 1000 derajat Celcius. Kan buat membangkitkan hidrogen, buat produksi hidrogen itu kan ada 2 cara ya. Dia bisa elektrolisis, yang saya tahu elektrolisis, ya kan bener ya? Betul. Elektrolisis suhu tinggi. Nah, elektrolisis suhu tinggi dia jadi semacam ada trade off kan. Kita mau besarin yang elektrolisisnya apa suhu tingginya. Ketika suhunya tinggi, daya yang kita butuhkan untuk elektrolisisnya lebih kecil. Jadi ini tinggi 1000 derajat sehingga buat elektrolisis kita nggak butuh daya gede-gede. Ini buat memproduksi hidrogen. Ini Cina nih udah mulai bikin Cina. Karena Cina itu kan daratan ya. Dia mau distribusi listriknya kalau misalkan
PLTN-nya ditempatin di pinggir-pinggir pantai kan gimana caranya transmisi ke tengah? Itu pasti mahal banget untuk konduktor. Karena itu mereka pengen bangun ini di tengah daratan. Gitu. Dulu dosen saya ada yang ngitung apa yang terjadi jika fast reactor ini dibangun. Skenario-nya ada 2, fast reactor ini dibangun dan tidak. Kalau misalnya fast reactor ini nggak dibangun, sekitar 150 tahun kemudian, ini skenario-nya dari uranium aja ya. Kita pakai uranium, kita nggak pakai plutonium, nggak pakai yang mana, yang lain, thorium nggak kita pakai. Kalau misalkan yang kita pakai 150 tahun kemudian habis bahan bakarnya habis, uraniumnya habis. Tapi kalau kita pakai, kalau ini misalnya establish, ini udah ada untuk 1000 tahunan, kita bisa sustainable, bisa berkelanjutan. Udah Indonesia nunggu itu aja. Habis bos. Kalau permasalahannya ini mas, yang namanya teknologi itu yang paling mahal di first of a kind-nya. Yang pertama muncul itu pasti yang paling mahal. Tapi begitu diduplikat setelahnya jadi lebih murah. Dan teknologi itu selalu berkembang ya, berevolusi seperti yang saya bilang tadi. Dan tahun 79 membaca ya. Udah belajar. Itu adalah reaktor yang sangat tua. Bisa dibilang itu reaktor generasi reaktor yang sekarang ada di dunia ini, reaktor kira-kira reaktor generasi 2 dan 2 plus yang sekarang dipakai, yang beroperasi. Nah, Fukushima ini kira-kira 1,5, 1 plus. Dia dibangun tahun 1970. Mestinya 2010, 2011 itu udah dikomisionin. Mestinya udah 1 tahun udah mati. Tapi apes gitu ya. Beberapa saat sebelum mau dimatiin, datang gempa, datang tsunami. Di skenario kecelakaan yang udah dibuat sama engineer itu, gempa dan tsunami ini kecelakaan yang paling apesnya. Dan itu terjadi kemarin di Jepang. Itu benar-benar kejadian yang sebenarnya udah di dalam basis dalam desain gitu. Tapi mungkin engineer waktu sebelum itu orang-orang di Jepang mungkin pikir nggak apa-apa, selama ini belum pernah terjadi. Biasanya kalau gempa aja, tsunami aja. Ini gempa, tsunami, dan tsunami-nya tinggi di atas berapa? Di atas 8 meter. Sedangkan power generator dari reaktor itu ditinggiin dari permukaan laut cuma 4 atau 5 meter. Ya udah, ketika gempa, reaktornya shutdown, sistem keselamatannya bekerja dengan baik, mati reaktornya mati. Cuman masalahnya yang namanya PLTN itu kalau reaktornya dimatiin nggak serta-merta dingin, pasti ada heat generation yang tersisa di situ. Ada sisa panas yang ditimbulkan, namanya kalau kita ini decay heat, kalau orang bilangnya decay heat, jadi panas peluruhan. Jadi ketika reaktor itu mati, terus masih ada panas yang ditimbulkan sekitar 3%.